Untuk melaksanakan P5, pembelajaran berbasis proyek berkait dengan pelajar Pancasila, ada syarat guru yang harus dipenuhi. Jika tidak, akan mendapatkan kegagalan. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayat Bintang. Sekarang kita mau tidak mau dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan basis kurikulum merdeka, belajar merdeka. Oleh karena itu, salah satunya adalah belajar merdeka dengan bungkus pelajar Pancasila lewat P5. Nah, tidak semua guru bisa menjalankan P5 ini kecuali guru yang memenuhi syarat berikut. Syarat pertama adalah memiliki pemahaman yang cukup terhadap kurikulum merdeka. Jadi tahu betul apa yang dimaksud capaian pembelajaran, tahu betul apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, dan tahu betul apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila. Jadi pahami dulu, diskusikan dengan teman-teman apa maksudnya kegiatan itu. Jadi syarat pertama adalah pemahaman kurikulum merdeka yang kuat dari seorang guru. Nah, yang kedua, seorang guru harus benar-benar mampu bekerja sama dengan guru mata pelajaran lain. Selama ini guru ketika di kelas dia terpisah-pisah, split dengan mata pelajaran lain. Jadi pelajaran itu terlihat bagian demi bagian. Matematika, bahasa Indonesia, IPS, dan seterusnya terpisah. Nah, sekarang syarat kedua, guru dituntut untuk mampu bekerja sama dengan guru lain terkait dengan pengintegrasian mata pelajaran. Ini susah karena kita belum terbiasa. Kadang ada guru yang mendominasi, kadang ada guru yang tidak mau bekerja sama, kadang ada guru yang malas, kadang ada guru yang menyerahkan sepenuhnya ke guru lain, lalu ada guru yang ingin tampil, dan seterusnya. Itulah musuh hambatan dari kerjasama. Jadi syarat kedua, guru harus mampu bekerja sama. Yang ketiga, guru harus mampu memahami karakter belajar siswa. Karakter belajar siswa itu penting supaya nanti proyek-proyek yang dilakukan tidak terasa kaku, tidak terasa hambar, dan tidak membumi, tidak sesuai dengan keinginan anak. Oleh karena itu, kita harus tahu betul karakteristik anak. Anak ini apa gagasannya. Sehingga yang harus diketahui guru adalah jangan saat itu kira-kira dampak kedepannya apa, kira-kira kemauan anak ini kemana. Jadi syarat ketiga adalah memahami karakter siswa. Nah, syarat keempat, guru harus mampu menghitung durasi yang tepat proyek yang akan dilakukan siswa. Ketika guru tidak bisa menghitung durasi, anak akan jengah, akan marah karena proyek belum selesai, tahu-tahu sudah harus ujian, harus ditampilkan, proyek belum dikerjakan, tahu-tahu sudah langsung. Oleh karena itu, ketika anak mengusulkan proyek tertentu, ukur kira-kira durasinya memakai waktu seberapa. Tidak sama, meskipun sudah ditentukan oleh sekolah bahwa durasi proyek itu 5 minggu, tetapi waktu yang diperlukan anak akan berbeda-beda bergantung dari isi proyek itu. Sehingga guru mampu mengetahui proyek anak ini akan bisa selesai 5 minggu apabila ada penanganan seperti ini, penanganan seperti ini, penanganan seperti ini. Proyek ini hanya selesai 3 minggu. Oleh karena itu harus ditambah dengan yang ini, yang ini. Jadi jangan kaku di 5 minggu, tetapi 5 minggu itu batas yang semuanya diarahkan ke 5 minggu itu. Nah, guru harus paham tentang isi proyeknya, kemasan proyeknya, dengan durasi waktu yang disediakan. Bukan berarti kita ngikuti anak waktunya sampai bertele-tele, sampai memanjang. Tidak, kalau 5 minggu ya 5 minggu, tetapi kita harus tahu kelompok mana yang harus
dipantau terus sehingga tidak bisa lewat dari 5 minggu, kelompok mana yang harus diperpanjang karena itu proyek yang sangat mudah dan seterusnya. Nah, yang kelima itu adalah menghargai karya anak, mengapresiasi karya anak. Apresiasi karya anak itu teramat penting karena itu akan mengangkat harga diri anak. Proyek itu adalah proyek seusia anak, jangan dibayangkan proyek seusia gurunya. Proyek itu adalah proyek dimensi anak, bukan proyek dimensi seperti yang lain-lainnya yang profesional. Oleh karena itu, guru harus mengapresiasi 100% sesuai dengan usia perkembangan anak, sesuai dengan kondisi anak. Jadi target guru adalah sebatas usia perkembangan anak. Ketika anak di usia itu sudah mampu seperti itu, harus diapresiasi. Apresiasi itu bentuknya dalam hal nilai. Ketika tidak belajar proyek saja di kelas lalu ujian, kita mampu memberikan nilai 100. Tapi ketika proyek, kita kadang pelit, maksimal 70. Tidak, proyek itu seharusnya lebih besar, di atas 95 umpamanya nilai itu. Karena kan proyek itu praktek, ada biaya, ada waktu, dan sebagainya. Itu yang harus diapresiasi tinggi. Jangan sampai anak sudah mengerjakan proyek, nilainya justru beda dengan ketika pembelajaran ceramah di kelas. Begitu ya. Jadi apresiasi hasil karya anak. Nah, yang keenam, guru perlu memberikan motivasi agar karya anak ini disebarluaskan. Sebarluaskan itu kemana saja. Jadi guru harus tahu proyek ini disebarluaskan di mana. Karena ini kaitannya dengan musik, maka harus di YouTube musik. Atau di mana tampilnya harus di Dewan Kesenian umpamanya. Karena ini proyeknya begini, maka tampilnya harus di sini, ngundangnya ini. Begitu, jadi anak kenalkanlah dengan khalayak ramai, dengan karya-karya yang dia miliki. Demikian modal guru untuk pembelajaran berbasis proyek supaya P5-nya berjalan, pelajar Pancasila sukses dengan 6 hal pelajar Pancasila kan. Kita ingat ada gotong royong, kebinekaan, mandiri, dan seterusnya. Sampai di sini, salam Kayak Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.